Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, stambuk G701-18070. Perkenalkan, nama saya Iklima, stambuk G701-18045. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai hubungan antara sifat fisikokimia, farmakokinetik, dan farmakodinamik dari obat difenhidramine. Let's go. Difenhidramine ini merupakan turunan dari monoetanolamin, yaitu antihistamin yang bersifat sedatif atau dapat menimbulkan rasa kantuk dan antimuskarinik. Nah, obat ini biasanya digunakan untuk meredakan gejala akibat reaksi alergi, rinitis alergi, dan cold cold. Selain itu, difenhidramine ini juga digunakan untuk mengatasi mabuk perjalanan serta kondisi tremor dan kaku otot pada penderita Parkinson. Sekarang saya menjelaskan sedikit mengenai sifat fisika kimia dari difenhidramine. Nah, pertama nama resminya yaitu difenhidramine hidrokloridum dengan rumus struktur C17H21NO.HCl. Berat molekulnya yaitu 291,82 gram per mol. Berikut adalah gambar dari rumus strukturnya. Nah, untuk pemberiannya sendiri yaitu serbuk hablur, putih, tidak berbau, memiliki rasa pahit yang disertai dengan rasa tebal. Untuk kelarutannya yaitu mudah larut dalam air, dalam etanol 95% dan dalam kloroform. Kemudian dia sukar larut dalam ether dan agak sukar larut dalam aseton. Nah, difenhidramine ini sendiri memiliki bentuk sediaan tablet, kaplet, sirup, injeksi, suppositoria, dan salep. Untuk dosisnya sendiri pada orang dewasa dia itu sekitar 25-50 mg untuk pemakaian 3-4 kali sehari. Maksimalnya yaitu 300 mg per hari. Sementara itu pada anak-anak untuk usia 6-12 tahun yaitu 12,5-25 mg tiap 4-6 jam. Sementara untuk usia 2-6 tahun yaitu 6,25 mg tiap 4-6 jam. Sebelum obat menghasilkan suatu efek, terlebih dahulu obat melalui beberapa fase, yaitu fase biofarmasi, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Pada fase biofarmasi, obat masih dalam keadaan utuh, atau tablet masih dengan zat aktifnya. Tablet masuk ke dalam mulut, kemudian masuk ke dalam saluran cerna, di mana tablet akan pecah menjadi granul. Lalu granul-granul tersebut mengalami pemecahan lagi untuk melepaskan zat aktif. Nah, setelah zat aktif ini terlepas, maka obat siap untuk diabsorpsi atau siap memasuki fase farmakokinetik. Selanjutnya adalah farmakokinetik dari difenhidramine. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, obat ini merupakan obat antihistamin dan antimuskarinik, di mana memiliki waktu paru itu sekitar 2-8 jam. Tetapi pada pasien tertentu seperti geriatri itu waktu parunya dapat mencapai 13,5 jam. Pada proses atme, difenhidramine ini dapat diabsorpsi dengan baik di saluran pencernaan. Memiliki bioavailabilitas obat itu sekitar 42 sampai dengan 62%. Sementara itu, untuk mencapai konsentrasi puncak, difenhidramine ini memerlukan waktu sekitar 1-4 jam dan durasi kerja obatnya sendiri itu sekitar 4-7 jam. Nah, difenhidramine ini dimetabolisme terutama di hati oleh isoenzim CYP2D6 melalui N-demetilasi dan demetilasi minor oleh CYP1A2, 2C9, dan 2C19. Untuk distribusinya sendiri, obat ini didistribusi ke seluruh tubuh termasuk di SSP
ada sekitar 98,5% dari difenhidramin ini yang terdapat di plasma darah itu terikat dengan protein. Untuk ekskresinya sendiri, difenhidramin ini dia dikeluarkan melalui urin, baik dalam bentuk metabolit ataupun dalam bentuk obat yang tidak berubah. Selanjutnya, fase farmakodinamik. Difenhidramin merupakan antihistamin H1 yang bekerja dengan memblokir aksi histamin, yaitu suatu zat dalam tubuh yang menyebabkan gejala alergi. Difenhidramin bersaing dengan histamin bebas untuk menempati reseptor histamin H1, terutama di saluran pencernaan, uterus, pembuluh darah besar, dan otot bronkus. Difenhidramin menghambat pelepasan histamin di reseptor H1 dan asetilkolin. Hal ini memberikan efek seperti peningkatan kontraksi otot polos vaskular, sehingga mengurangi kemerahan, hipertermia, dan edema yang terjadi selama reaksi peradangan. Difenhidramin menghalangi reseptor H1 pada perifer dosiseptor, sehingga mengurangi sensitisasi dan akibatnya dapat mengurangi gatal yang berhubungan dengan reaksi alergi, memberikan respon yang menyebabkan efek fisiologis primer atau sekunder, atau kedua-duanya. Efek primer untuk mengatasi gejala-gejala alergi dan efek sekunder untuk penekanan susunan saraf pusat. Selanjutnya, hubungan struktur dan aktivitas. Pada struktur difenhidramin terdapat gugus aril, gugus turunan amino alkyl eter, gugus amin, dan gugus alkil. Gugus aril yang bersifat lipofilik kemungkinan membentuk ikatan hidrofob dengan ikatan reseptor H1. Pada atom N yang ada di ujung disebut amin tersier, yang pada pH fisiologis biasanya bermuatan positif, sehingga bisa mengikat reseptor H1 melalui ikatan ion. Pada rantai alkil antara atom X dan N mempunyai aktivitas antihistamin optimal bila jumlah atom C sama dengan 2 dan jarak antara pusat cincin aromatik dan N-alifatik sama dengan 2 sampai dengan 6A. Gugus O turunan amino alkyl eter yang memiliki efek sedasi yang kuat dan mempunyai aktivitas antikolinergik yang cukup bermakna karena mempunyai struktur mirip dengan eter amino alkohol, suatu senyawa pemeluk kolinergik. Efek histamin juga akan semakin maksimal ketika kedua cincin aromatik struktur difenhidramin tidak terletak pada bidang yang sama. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.